Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Intan Wahyu Puspitaningrum. Di sini saya akan mempresentasikan terkait macam-macam kontrasepsi jangka panjang dan juga jangka pendek. Nah, sebelum sampai situ, mari kita bahas dulu terkait kontrasepsi itu sendiri. Kontrasepsi terdiri dari dua kata. Yang pertama ada kata kontra yang artinya melawan dan juga sepsi yang artinya pembuahan. Nah, kedua kata ini kita gabung itu artinya dapat uh, suatu penggunaan atau metode untuk mencegah terjadinya kehamilan. Nah, lalu apa aja sih kontrasepsi itu? Nah, untuk metodenya itu ada dua. Yang pertama, ada jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, untuk metode kontrasepsi jangka pendek sendiri, yang mana penggunaannya itu jadi setiap per hari ataupun per bulan, berbeda dengan jangka panjang. Kalau jangka panjang, dia itu penggunaannya bertahun-tahun, ada yang 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, tergantung dengan jenis kontrasepsinya sendiri. Selanjutnya, supaya lebih kenal lebih jauh lagi terkait metode kontrasepsi jangka pendek adalah kontrasepsi yang kerjanya itu efektif untuk mencegah kehamilan, tetapi memerlukan uh, penggunaan secara teratur dan juga rutin. Nah, jadi untuk kontrasepsi jangka pendek ini, dia itu penggunaannya harus rutin. Kenapa? Karena contohnya, semisal KB pil yang mana dia itu penggunaannya secara teratur, diminum setiap hari. Nah, untuk itu setelah habis tablet KB pilnya, akseptor KB pil ini nanti akan dapat kembali lagi ke tenaga kesehatan ataupun vaskes kesehatan untuk kontrol lagi dan juga untuk pembelian KB pil lagi ataupun apabila dengan akseptor KB suntik. Nah, itu harus dikontrol lagi untuk dimasukkan obat hormonal ke dalam tubuh begitu. Nah, sedangkan untuk kontrasepsi jangka panjang sendiri ialah kontrasepsi yang efektif juga sekitar 99% untuk mencegah kehamilan. Nah, untuk jangka panjang ini tidak memerlukan penggunaan yang terlalu sering. Nah, jadi semisal jangka panjang ini tuh hanya ada prosedur pemasangan dan juga pelepasan. Nah, semisal ibu dengan akseptor KB IUD dengan dipasang 3 tahun. Nah, itu bisa dengan pemasangan 3 tahun sekali dipasang, cukup sekali aja, dan apabila ibu menghendaki untuk dilepaskan, ibu bisa kembali ke vaskes untuk dilepaskan. Begitu. Berbeda ya jangka panjang dan juga jangka pendek. Selanjutnya, supaya lebih dalam lagi, yuk kita cari tahu terkait dengan apa aja sih macam-macamnya dan juga contohnya. Nah, untuk yang pertama, metode kontrasepsi jangka pendek. Jangka pendek ini ada pil progestin, pil kombinasi, suntik progestin, dan juga suntik kombinasi. Nah, untuk yang pil progestin ini sendiri ialah pil progestin ini tuh pil progestin tuh pil yang mengandung hormon progesteron yang mana tujuannya itu sama ya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Nah, untuk penggunaannya sendiri itu gampang, cuman cukup diminum aja dengan air putih sama seperti kita saat minum obat. Dan juga untuk pil kombinasi ini dia mengandung hormon progesteron dan juga hormon estrogen. Nah, kalau untuk yang suntik ini, suntik progestin dia hanya mengandung hormon progesteron, sedangkan untuk suntik kombinasi dia mengandung dua hormon, sama seperti pil kombinasi. Keempat ini hanya berbeda dengan cara pemberiannya aja. Nah, kalau untuk yang suntik ini dia diinjeksi untuk memasukkan hormon tersebut ke dalam tubuh, tapi kalau untuk yang pil ini dia cukup diminum aja secara teratur begitu. Nah, untuk tujuan dari keempat ini tuh sama aja ya, untuk menekan ovulasi, mengentalkan lendir serviks, dan juga mencegah pertemuan sel telur dan juga sel sperma begitu. Selanjutnya untuk metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, untuk metode kontrasepsi jangka panjang ini ada 3 contoh ya, atau 3 jenis. Yang pertama itu ada IUD,
terus implan, dan juga ada metode sterilisasi. Nah, untuk yang IUD ini sendiri tuh macamnya ada banyak, mulai dari harga yang rendah ratusan hingga jutaan, tergantung keinginan reseptornya sendiri. Nah, untuk yang implan ini dia itu dipasang di lengan bawah, lengan ibu bagian dalam, lengan atas ya, ibu bagian dalam itu dipasang, dan juga akan membutuhkan metode insisi. Nah, terus implan ini juga termasuk KB hormonal, kecuali IUD. Nah, untuk implan ini cara kerjanya dia sama dengan mengeluarkan hormon progesteron untuk dikeluarkan dan untuk mempengaruhi hormon tubuh ibu, jadi untuk mencegah terjadinya kehamilan juga, dan juga mengentalkan lendir serviks. Nah, sedangkan untuk yang sterilisasi ini ada dua jenis. Yang pertama untuk perempuan dan juga untuk laki-laki. Untuk yang perempuan itu sendiri namanya MOW, yaitu metode operasi wanita, atau biasanya tuh paling dikenal dengan tubektomi. Nah, yang mana tubektomi ini hanya bagian tuba falopi pada organ reproduksi wanita aja yang diikat. Nah, kalau sekarang itu dianjurkan untuk diikat ya, tidak dipotong ataupun tidak di apapun itu hanya diikat aja. Nah, sedangkan untuk laki-laki sendiri itu ada vasektomi, yang mana itu yang diikat tuh bagian organ reproduksi laki-laki, bagian vas deferensnya, yang tujuannya itu untuk penghubung antara sel sperma begitu. Nah, ketiga jenis ini tadi itu merupakan metode kontrasepsi jangka panjang, yang mana penggunaannya itu bisa bertahun-tahun begitu, sesuai dengan keinginan bapak ataupun ibu begitu. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.